wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kautsar. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah SWT mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk mengharap Rabb atau mengharapkan pahala atau ganjaran dari Rabb engkau. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan adapun orang-orang yang membenci anda dialah yang terputus. Surah yang mulia ini yaitu surah Al-Kautsar, berbeda pendapat para ulama. Sebagian mereka mengatakan surah Makkiyah dan sebagian lagi mengatakan surah Madaniyah. Dalam surah yang mulia ini disebutkan dalam hadis, dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan juga yang lainnya, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW, beliau menceritakan, Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kami pernah bersama Nabi SAW di dalam masjid, kemudian Nabi tertidur dengan tidur yang khafif atau tidur yang ringan. Kemudian Nabi SAW ketika itu terbangun dan kemudian tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang membuat anda tersenyum wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya telah turun kepadaku satu surat, yaitu Nabi SAW membaca surat yang ini, yaitu surah Al-Kautsar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahukah anda apa itu Al-Kautsar? Maka kami mengatakan, kata Anas, yaitu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, yaitu surga, yaitu sungai yang ada di surga yang Allah janjikan kepadaku, yang mana sungai itu, dari sungai itu nanti akan mengalir kepada telaga Nabi SAW di Arasat, yaitu pada hari kiamat nantinya di mahsyar. Yang Nabi katakan dalam hadis tersebut, jumlah dari gelasnya sebanyak bintang di langit, kemudian airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang minumnya tidak akan haus setelah itu. Kemudian ada sebagian dari umatku yang mereka tidak atau terusir dari telaga tersebut. Kemudian aku mengatakan, itu adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku bahwasanya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau. Maka dalam surah yang mulia ini Allah SWT mengatakan, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, yaitu
ada dua tafsir di sini disebutkan. Yang pertama, Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Tafsir ini juga disebutkan dari Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ini tentunya lebih umum, bahwasanya nikmat yang banyak itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Tentunya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Kemudian tafsiran yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepada Nabi SAW yang ada di surga, yang dari sungai tersebut nanti akan mengalir ke telaga Nabi SAW di mahsyar. Maka ini tafsiran yang kedua, dan sebenarnya tidak bertentangan, karena Al-Kautsar yaitu sungai yang ada di surga itu ya termasuk nikmat di antara nikmat yang Nabi peroleh dari Allah SWT, walaupun itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW daripada yang lainnya. Tapi tentunya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW sangat banyak, di mana Allah SWT mengangkat Rasul SAW menjadi Nabi dan Rasulnya, meninggikan derajatnya, memberikan kepada beliau syafaatul uzma, dan yang lainnya. Ya, banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah nikmat itu adalah Al-Kautsar sendiri, yaitu sungai yang Allah janjikan di dalam surga kepada Nabi SAW. Kemudian Allah SWT mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabb engkau. Maka Allah SWT menyuruh di sini Nabi SAW untuk mendirikan salat. Mendirikan salat di sini tentunya secara umum, dan masuk pertama kali tentunya seluruh salat yang 5 waktu dan seluruh salat sunnah, salat yang 5 waktu, dan juga termasuk di sini salat Id, karena setelah ini disebutkan wanhar dan berkorbanlah. Maka dirikanlah salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, baik salat Jumat ataupun salat Id, termasuk dalamnya adalah salat Idul Adha yang berkaitan dengan ayat ini secara khusus. Fasalli li rabbika, dirikanlah salat, kata Allah SWT, li rabbika, itu mendirikan salat untuk Rabb engkau. Maksudnya kita salat untuk mengharap ridho Allah SWT, artinya kita beribadah kepada Allah hanya untuk Allah. Ini menunjukkan keikhlasan, bahwasanya kita mendirikan salat untuk li rabbik, yaitu untuk Allah, lillah. Dan maka seluruh ibadah kita, bukan hanya salat, puasa, zakat dan haji, termasuk dalamnya adalah an-nahar atau berkurban, seluruh ibadah kita mestinya lillah atau untuk Allah, ikhlas kepada Allah SWT, di mana kita beribadah kepada Allah SWT hanya mengharapkan balasan dan pahala dari Allah, bukan karena manusia atau tujuan dunia yang lainnya. Fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat ya dengan penuh keikhlasan, wanhar, dan berkorbanlah. Maka an-nahar yaitu berkorban, walaupun dikhususkan makna an-nahar itu adalah menyembelih onta, tapi masuk tentunya di dalamnya adalah menyembelih selain onta, sapi ataupun kambing yang disembelih pada hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, atau hari 11, 12 dan 13 pada hari tasyrik. Maka Allah SWT mensyaratkan di sini agar kita mendirikan salat dan juga berkorban karena mencari ridho Allah. Allah katakan dalam surah Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwasanya kurban yang kita korbankan, sembelihan yang kita sembelih, itu tidak akan sampai kepada Allah darahnya ataupun dagingnya, dan Allah tidak butuh itu, tapi yang sampai adalah ketakwaan, yaitu keikhlasan dari kita yang beribadah. Dan Allah SWT mengiringkan ibadah kurban dengan salat, ini menunjukkan keutamaan ibadah kurban. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk mendirikan salat dan berkorban secara khusus, dan juga untuk beribadah yang lainnya
yaitu lillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang syani, yaitu yang mubghiduka, yang membenci engkau, yang memusuhi engkau, huwal abtar, dan dialah yang terputus, yaitu terputus dari kebaikan. Dulu disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW kehilangan putranya Al-Qasim, ketika meninggal putra beliau, maka orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad abtar, artinya Muhammad terputus dari silsilahnya, karena silsilah tentunya dari anak laki-laki, kemudian juga terputus bagi dia penyebutannya, tidak disebutkan lagi dia. Ya, orang-orang Quraisy mereka mencela Nabi dengan mengatakan Muhammad abtar, dia, yaitu Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki, dia akan terputus nasabnya atau penyebutannya nanti, atau terputus urusannya nantinya. Maka Allah katakan inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membenci engkau lah, itulah dia yang terputus dari segala kebaikan. Dan di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang terputus dari segala macam kebaikan. Membenci Nabi di sini disebutkan oleh para ulama ada dua hal yang perlu kita pahami di sini. Itu membenci syakhsiyah atau kepribadian Nabi, yaitu membenci diri Nabi sendiri. Maka orang ini adalah orang yang terputus dari segala macam kebaikan dan bisa jatuh kepada kekufuran. Karena kita disuruh untuk mencintai Nabi. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia lebih mencintai aku daripada dirinya, orang tuanya, dan anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Maka mencintai Nabi itu bagian dari keimanan, itu merupakan ibadah. Membenci Nabi ini bisa membawa kepada kekufuran, dan membenci Nabi bisa menyebabkan seorang terputus dari kebaikan, terputus dari segala macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Membenci Nabi, di mana kita diperintahkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenci, termasuk di sini adalah membenci ajaran Nabi atau sunnah Nabi. Ini juga terputus, yaitu terputus dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang membenci sunnah Nabi, ajaran Nabi, maka orang ini bisa jatuh kepada kekufuran dan jauh dari kebaikan. Maka di sini syani'aka, yaitu membenci engkau, ya termasuk dalam hal ini kata para ulama, yaitu membenci Rasul, diri beliau sendiri, dan juga termasuk membenci sunnah dan ajaran Nabi SAW. Maka seorang mukmin, seorang muslim mestinya mencintai Nabi, pribadi Nabi, karena dengan itulah sempurna iman kita. Begitu juga mencintai ajaran Nabi. Dan mencintai ajaran Nabi bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah SWT, katakanlah kalau seandainya Anda mencintai aku, maka jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka bukti kita mencintai Nabi adalah dengan kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwasanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, orang yang mencela Nabi, orang yang membenci Nabi, baik itu membenci kepribadiannya ataupun membenci ajarannya, agamanya, dialah orang yang terputus dan bahkan bisa menjadi orang yang jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surah Al-Kautsar, ya termasuk surah yang paling pendek, ya, yang kita semua insyaallah menghafalnya. Yang Allah SWT sebutkan dalam surah yang mulia ini, Allah SWT memberikan kepada Nabi SAW nikmat yang banyak, diantaranya adalah Al-Kautsar, yaitu nahrun fil jannah, yaitu sungai di surga yang darinya nanti mengalir kepada Rasulullah SAW, kepada telaganya di Yaumil Mahsyar. Kemudian Allah SWT menyuruh kita
dalam surah yang mulia ini agar kita mendirikan salat dan juga berkorban itu dengan ikhlas kepadanya secara khusus tentunya, dan secara umum tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah semata, ya, dengan keikhlasan kepadanya, tidak mengharapkan yang lainnya. Kemudian bagaimana kita hendaknya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya, yaitu mencela atau membenci Nabi, karena mencela Nabi ataupun ajarannya ini bisa membawa seorang kepada kekufuran. Naudzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mencintai ajarannya, sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya dan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.